Oke, balik lagi di Gadgetainment sama gue Divi. Dan di video kali ini nggak ada smartphone depan gue, tapi gue mau ngomongin sebuah smartphone yang akan launching dalam waktu dekat ini. Dan kayaknya pas video ini selesai gue edit dan gue publish, itu bertepatan dengan hari yang sama pas lagi launchingnya. Handphone apa? Itu adalah Oppo Reno 4. Jadi kemarin gue dipinjemin sama Oppo Indonesia untuk bisa unboxing langsung di tempat pre-launchnya. Waktu itu ada pre-launchnya, gue sempat datang dengan protokol kesehatan juga tentunya, dan gue langsung unbox di sana. Dan ini dia kotaknya. Kotaknya itu agak sedikit beda ya. Ini di sini kotaknya warna-warni, ada muralnya banyak banget. Kalau lihat sekeliling nih hampir full. Dan di depan ini ada tulisan Oppo Reno 4. Di bagian kiri kanannya ini ada keterangan singkat spesifikasinya. Maksudnya nggak ada keterangan spesifikasi yang besar-besar, jauh lebih simple dan lebih clean. Dan katanya kotaknya ini dibikin kayak gini juga dengan tujuan khusus, karena memang setiap gambarnya itu merepresentasikan satu-satu fitur dari Oppo Reno 4. Kalau nggak percaya, langsung sama-sama kita lihat nih. Nah, ini lihat nih, kalau misalkan kita putar kotaknya ya, di belakang, agak di bagian belakang nih ada gambar naga. Ini melambangkan Snapdragon 720G. Dan kalau misalkan kita putar sedikit, bagian muka ini gambar konsumen ya, atau orang yang makainya, lengkap sambil megang handphonenya juga. Terus kalau pindah ke sampingnya lagi, ada tulisan 960 fps. Tandanya udah bisa support slow-mo 960 fps. Dan di bagian atasnya ini ada tulisan VOOC. Artinya handphone ini itu support VOOC Fast Charge 3.0. Gue harus angkat topi sama siapapun yang desain ini, karena berhasil masukin semua fitur dalam satu mural, dalam satu kotak, dan semuanya stand out. Wow, mantap. Dan katanya juga si handphone ini, Oppo Reno 4 yang special edition, yang covernya spesial ini, itu juga bakal dijual. Tapi mungkin unitnya ada terbatas. Jadi siapa cepat dia dapat. Dan selebihnya mungkin dalamnya ada yang beda atau yang enggak, langsung sama-sama kita buka. Nah, kalau kita buka kotaknya, di dalamnya ini ada kotaknya lagi warna putih. Ini tulisannya Oppo doang, nggak ada tulisan apa-apa lagi, cuman brandingan Oppo aja. Kalau kita buka di dalamnya, ini kita bakal ketemu sama kompartemen kecil seperti biasa, tidak langsung handphonenya. Dan di dalamnya ini itu ada, kalau gue nggak salah tebak sih, ini harusnya case sama buku-buku dan kitab panduan. Nah kan, bener kan? Buku-buku panduan dan juga clear case. Dan di belakang ini masih kayaknya ada SIM card ejector deh. Clear case-nya ini plastik jelly gitu ya. Jadi bukan yang keras, dan ini bener ada apa namanya ejectornya juga. Terus ini kartu-kartunya, langsung aja kita simpan dulu. Lalu kalau misalkan kita lihat unitnya, kita angkat sebentar ya. Nah, ini tuh tulisannya Oppo Reno 4 dengan ada kurang lebih 5 key selling point-nya, dari mulai yang paling atas AI Color Portrait sampai yang paling bawah Snapdragon 720G. Dan juga warnanya ini, wow, ini warnanya agak oke ya, tapi kita simpan dulu. Kita lihat dulu di bawahnya ada apa lagi. Di bawahnya ini itu, nah ini ada kabel data, sudah pasti USB Type-C, dan sudah pasti juga mendukung pengisian cepat dari Oppo VOOC Flash Charge. Terus lanjut kita lihat ke bagian yang bawahnya lagi. Ini dulu deh. Ini gue ambil ada headsetnya. Headsetnya juga lumayan premium. Kebanyakan seperti handphone premium lainnya. Headsetnya lumayan bagus. Terus kita coba taruh dulu headsetnya. Dan kalau misalnya kita lihat chargernya, ini chargernya yang makan banyak space di bawah ya, karena kayaknya ini tuh memang voltasenya gede. Dan langsung aja sama-sama kita lihat berapa voltasenya. Kalau misalnya kita lihat di sini, ya benar ada keterangan 5 volt 6 ampere, which is 30 watt. 30 watt Oppo VOOC Flash Charge. Dan ini dia kalau misalnya kita lihat isi kotaknya semua, ada clear case-nya juga, ada unitnya warna galactic blue, ada kepala chargernya spesial, ada headset, ada kabel charger, ada kitab-kitab panduan, dan ada SIM ejector, serta ada kotak spesialnya. Karena udah di unboxing, gue langsung sekalian nyoba unitnya. Karena memang unitnya nggak bisa gue bawa pulang, karena memang belum launching, jadi gue langsung coba di sana. Dan pas gue lihat bodinya yang warna galactic blue-nya ini, gue kagum. Bagus, asli bagus men. Frosted gitu back covernya. Wah keren deh. Lihat ini kalau nggak percaya. Nah kan, lihat keren kan? Ini warna birunya itu nggak shocking gitu. Warna birunya masih agak kalem, ada kilauan-kilauannya, tapi juga nggak terlalu mengkilat alias dilapisin frosted gitu. Jadi kayak apa ya, es beku gitu loh, frosted gitu. Keren sih. Nah ini kalau misalnya kita lihat dari dekat ya, ada 3 kameranya, gede-gede. Yang satu lagi kameranya ngumpet, kecil di sebelah tulisan dan di seberang LED flash.
Nah, ini kalau tampak depannya. Kamera depannya ini sekilas pakai dual kamera ya. Padahal fungsinya itu beda. Fungsinya itu bukan buat kamera kedua atau bukan buat kamera ultra wide-nya. Nanti akan gue jelasin abis ini. Nah, ini mungkin jadi salah satu fungsi dari si kamera keduanya tadi. Ini jadi sensor ya. Jadi Oppo tuh di Reno4 ini nanamin sebuah sensor di kamera depannya yang buat ngebantu AI-nya jadi lebih pintar. Kayak misalkan yang ini, yang kalian lihat ini adalah fitur AI Portrait Correction. Jadi tuh, kalian bisa lihat ya, muka gua tetap berwarna dan objek di belakang gua tuh jadi hitam putih dan hasilnya tuh rapi gitu. Untuk sebuah smartphone yang memang langsung diolah dengan AI, ini tuh oke sih. Dan fungsi sensor kameranya ini selain tadi buat AI Portrait Correction, ini juga berfungsi sebagai air gesture. Jadi tinggal langsung nyalain aja fitur air gesture di bagian optionnya, lalu kalian langsung misalkan buka YouTube. Nah, nanti pas lagi ngakses YouTube, tinggal liatin aja telapak tangan kalian di depan kameranya. Nanti akan ada tanda nih kalau misalkan fitur air gesture-nya ini siap buat digunakan. Udah deh, tinggal langsung swipe-swipe aja tangan ke bawah dan ke atas. Kalian bisa langsung ngakses handphone pas misalkan tangan kalian lagi kotor itu tanpa harus nyentuh handphonenya. Sebuah fitur yang menarik. Ini gue coba langsung di sana pas gue lagi megang dan memang bener-bener kerasa agak beda sih feelsnya sih. Jadi lu kayak misalkan pakai handphone masa depan, terus ya udah lu tinggal ngambain set, nanti ada yang dateng. Enggak, ini bukan lagi pas manggil orang ya, karena ini maksudnya buat biar handphone ini bisa ikutin perintah kita. Tangan kita misalnya suruh turun, nanti layarnya turun. Kita suruh naik, nanti layarnya naik. Tapi sayangnya belum bisa kiri kanan, jadi baru sebatas atas sama bawah doang. Dan untuk aplikasinya juga katanya nanti akan diupdate lebih lanjut lagi. Jadi lebih banyak nanti aplikasi yang bisa berjalan dengan mode air gesture ini. Dan lanjut lagi ke fitur yang sangat gue suka juga. Nah, ini dia salah satu fitur yang gue suka juga. Ada yang namanya Oppo Lab. Oppo Lab ini katanya sih dari pihak si Oppo-nya ya, kita bisa kustomisasi berbagai macam hal-hal yang sifatnya adalah personal, kayak misalkan ringtone. Jadi di sini kita bisa kustomisasi ringtone, bukan buat ya, tapi kustomisasi. Kayak misalkan kita mau lebih feels-nya tuh ke simple atau ke yang lebih vibrant, lebih thrilling, lebih relaxing. Speed juga bisa kita atur slow atau fast dengan musik-musik yang sudah disediakan. Ini simple sebenarnya, tapi cukup berguna juga. Jadi biar ringtone kita tuh nggak pasaran. Dan ini dia, yang terakhir yang mau gue kasih tahu ke kalian. Sebenarnya bukan terakhir sih, terakhir karena gue nyobanya terbatas ya. Ini adalah fitur 960 fps slow motion. Jadi kita dapat slow motion sampai 960 fps di handphone ini. Dan begitu gue coba hasilnya, langsung aja nih kalian tonton sendiri. Gila, dramatis banget itu pas lagi gue lempar boxnya. Sebenarnya gue pakai speed biasa ya, nggak pakai yang benar-benar gue pelan-pelanin begini, gue lempar biasa aja. Tapi memang frame per second itu bisa nangkep sampai 960 gambar per detik. Jadi bisa dibayangkan itu gimana lambatnya. Dan itu nggak ketarik-tarik atau nggak kedistort, gambarnya masih bagus. Sayangnya gue nggak bisa nguji lebih lanjut lagi karena memang waktunya terbatas. Jadi baru beberapa fitur itu dulu yang bisa gue kasih tahu kepada kalian tentang si Oppo Reno4 ini. Dan udah kayak cukup segitu dulu. Mungkin video ini disebutnya apa ya? Sneak peek atau bocoran atau hands on atau coba-coba, ya terserah kalian. Kalau misalnya kalian punya pertanyaan seputar Oppo Reno4, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan kayak cukup segitu dulu video kali ini. Jangan lupa juga please like and subscribe, share ke teman-teman kalian, bilang kalau teman bikin video baru. Dan akhirnya tadi cabut, sampai ketemu di video berikutnya.